Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kepada saya Rasman Banjin. Saat ini saya akan menerangkan sedikit kesimpulan yang sudah saya dapatkan satu semester ini, pelajaran daripada Sir Joseph Sianipar, yaitu mengenai konseling pastoral. Nah, saya ambil satu kesimpulan, yaitu konseling di dalam jemaat, ataupun mungkin saja konseling ini bisa kita lakukan di dalam keluarga kita sendiri, sanak saudara kita, ataupun hidup bertetangga kita. Kadangkala kita perlu melakukan konseling kepada keluarga kita sendiri adalah salah satu tujuannya kenapa kita melakukan konseling kepada mereka. Di dalam konseling pastoral menjelaskan bahwa kita perlu mengkonseling mereka karena bisa saja mereka melupakan akan kemurahan Tuhan di masa yang lalu. Ketika seseorang melupakan Tuhan di masa yang lalu, maka kekecewaan, ketakutan itulah yang akan terjadi untuk di hari yang mendatang. Untuk itu kita perlu mengulas kembali akan perjalanan mereka sama seperti perjalanan bangsa Israel yang dituntun Tuhan daripada Mesir sendiri ketika mereka tiba di Kanaan. Oleh karena persungutan mungkin terjadi di sana, mereka juga perlu diulangi kembali akan kemurahan Tuhan yang telah memimpin mereka di masa-masa yang lalu, dari Mesir hingga tiba ke Kanaan. Nah, konseling ini sendiri, konseling daripada jemaat ini sendiri ataupun keluarga kita sendiri, yaitu bertujuan untuk membuat seseorang itu berkembang. Oleh karena mungkin satu kekecewaan di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam tempat ibadah, mereka harus kerohanian mereka terjatuh, mereka tidak mau lagi datang ke gereja. Tujuannya kita sendiri daripada datang mengkonseling mereka adalah supaya mereka berkembang, yaitu kemudian adalah seperti mangkok yang pecah. Ketika mangkok ini pecah, maka harus yang kita lakukan adalah kita tidak mungkin menambah pecah, melainkan ada satu cara yang kita lakukan untuk memperbaiki daripada mangkok ini adalah yaitu dilem. Kemudian seseorang yang memiliki karakter yang sudah jauh juga mungkin saja dia rasa hilang, maka ketika kita datang, kita tidak akan menambah sesuatu yang lebih besar kepada seseorang ini, melainkan kita mengembalikan satu karakter dia yang sudah hampir buruk, dan dengan demikian dia merasa ada satu perbaikan yang terjadi dalam kehidupannya ketika kita datang. Nah, kemudian ketika kita melakukan konseling ini, yang pertama tidak kalah penting adalah jangan melupakan Tuhan di dalam setiap konseling. Karena dikatakan bahwa tanpa bantuan Roh Kudus membawa seseorang untuk datang kembali kepada Tuhan dan mengingat akan masa-masa yang lalu, semua yang kita lakukan itu adalah mungkin saja gagal ataupun bisa saja sia-sia. Melainkan konseling sendiri adalah bagaimana kita bekerja sama antara seseorang dan di balik layar adalah Tuhan sendiri yang bekerja ataupun Roh Kudus itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting juga adalah kita mencoba ataupun berusaha mencapai tujuan di mana mereka pergi. Dan ketika melakukan konseling pastoral kita, maka kita juga perlu mendengarkan apa keluh kesah mereka sendiri, apa yang terjadi pada mereka. Mungkin mereka memiliki waktu berbicara kepada kita, tapi karena kita yang terus berbicara sehingga mereka segan untuk berbicara. Maka yang tidak kalah penting adalah kita perlu mendengarkan mereka berbicara supaya kita tahu letak masalahnya. Dan yang tidak kalah penting adalah kembali ke nomor satu, yang seperti yang sudah saya jelaskan baru saja. Tuhan adalah tempat daripada konseling itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah kehilangan arah tujuan mereka. Tujuan daripada konseling itu sendiri adalah untuk mengarahkan mereka dari jalan yang rusak kepada jalan yang lebih baik. Itulah tujuan daripada konseling itu. Maka yang tidak kalah penting, mari kita serahkan sambil kita berbicara kepada seseorang, sambil minta tuntunan Tuhan. Kita tidak hanya memberikan teori, tapi solusi juga kita berikan kepada mereka. Melalui bantuan Tuhan, maka terjadilah mujizat daripada arah jalan kehidupan mereka lebih baik di hadapan
keluarga dan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati.